Hey guys, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Nurman. Usia sekarang 39 tahun. Aku ini termasuk penderita low vision, dimana minus mata, kedua mata saya ini cukup tinggi. Yang kanan 12, sementara yang kiri minus 10. Awal mula tahun 2002, pertengahan 2002, pas pertengahan Ramadan ya, sekitar pertengahan bulan Ramadan, penglihatan saya merasa ada yang lain. Awal mulanya sih mata terasa gatal, terus aku ucek terus tambah kelamaan kok tambah gatal ya. Terus ketika saya mulai berkendara di jalan raya, ketika melihat jalan itu terasa sangat silau. Ketika mau nyebrang aja merasa ragu, merasa nggak nyaman. Akhirnya aku putuskan untuk ke optik. Pikiranku sih mungkin minusku nambah atau gimana ya. Terus yes, gimana lagi ya guys, orang mau lebaran nggak mau kan penglihatannya jadi menghalangi suasana lebaran. Akhirnya aku putusin untuk ke optik untuk memeriksa mata. Di optik sudah mendapatkan kacamata, katanya sih ada silinder 2 malah. Terus ketika kacamata sudah jadi, ternyata hasilnya sama aja, nggak ada perbedaan, masih silau ketika menyabrang. Akhirnya aku putuskan untuk ke klinik Vaskes 1 di Nayaka, Jalan Kartini, Gresik. Aku minta rujukan ke Polimata di Rumah Sakit Petrokimia. Ketika itu dokternya bernama Dokter Bambang. Ketika diperiksa Dokter Bambang, ternyata ada kataraknya sih, tapi tipis katanya. Gimana, mau nggak untuk operasi katarak? Aku sih mau aja, soalnya melihat sebuah vlog di YouTube, ada seorang YouTuber yang mengakunya minusnya lebih dari 20. Ketika kataraknya diangkat, minusnya itu turun drastis. Aku berpikir, wah enak banget ya, ketika katarak diambil minusnya bisa turun drastis atau mungkin bisa hilang. Aku sih mauin aja sugesti pendapat Dokter Bambang sih maksudnya. Tapi Dokter Bambang berpikir sejenak dan akhirnya nggak mau ambil resiko mungkin ya. Akhirnya aku dirujuk ke Rumah Sakit Undaan Surabaya. Itu di tahun 2002, pertengahan tahun 2002. Setelah dirujuk di Rumah Sakit Undaan, ternyata ketika diperiksa di divisi retina, ada pendarahan di mata kiri saya. Pendarahan ini katanya sih sudah cukup lama, tapi menurutku yuk ketika pertengahan puasa itu mungkin akibatnya ya jadi silau gitu ketika melihat. Akhirnya dari Rumah Sakit Undaan menyuruh saya untuk injeksi Avastin.
mata kiri dan mata kanan. Operasi Avastin maksudkan saya injeksi Avastin ini sebelum Avastin terlebih dahulu saraf retina dilaser terlebih dahulu. Bertahap, kiri dulu, baru seminggu kemudian baru kanan. Rasanya di laser retina itu awal mulanya penglihatan kabur. Kalau lihat sih suasananya jadi kayak ungu semua, tapi nggak lama sih, 10 menitan bisa kembali normal, tapi nggak ada perubahan sama penglihatan. Setelah di laser retina mata kiri dan mata kanan, pada bulan selanjutnya kembali dilakukan tindakan lanjutan, yaitu injeksi Avastin. Nah, injeksi Avastin ini juga bertahap, mata kiri dulu, terus 2 minggu kemudian ganti mata kanan. Operasi Avastin ini ya bisa dikatakan operasi kecil sih, tapi menurut saya sih ya cukup menyeramkan sih. Gimana enggak ya, mata keculek bahasa Indonesia apa ya, mata keculek, yes anggap aja keculek aja, mata aja kesakit, apalagi ini sengaja dimasukin jarum yang berisi obat, dimasukkan ke dalam mata. Gimana rasanya? Meski dibius lokal, tapi rasanya itu ya cenut-cenut gimana gitu. Pada saat Avastin mata kiri, saya lihat di ujung kiri mata kiri saya seperti ada gelembung. Gelembung itu ya agak besar tapi nggak besar amat. Saya bertanya kepada dokter, "Dok, kok saya lihat di mata kiri saya ada kayak gelembung?" Ya itu obatnya, Mas. Gelembung itu ibaratnya gelembung itu tujuannya untuk mendorong saraf mata yang putus tadi agar bisa kembali. Ya, gelembung itu saya lihat di penglihatan itu cuma dalam 1 hari, terus besoknya sudah hilang. Setelah ya 2 minggu kemudian kembali di Avastin yang kanan, tapi Avastin yang sebelah kanan ini nggak terlihat gelembung yang kayak saya lihat di Avastin di mata kiri saya. Ya penglihatan setelah injeksi Avastin ini ya alhamdulillah sih, buat penglihatan sudah nggak silau lagi, melihat jalan raya sudah nggak silau lagi ya. Terus habis Avastin itu efeknya di mata kiri saya kayak ada titik hitam di tengah. Titik hitam di tengah itu saya tanyakan kepada dokter, "Dok, ini kok di mata kiri saya kok terlihat ada titik hitam ya, Dok?" Kata dokternya sih, itu bekas bukan bekas suntikan sih, ibaratnya itu kayak koloid itu koreng, kalau di bahasa Jawa itu koreng. Ketika saraf mata tadi sudah tersambung, tertutup sama koloid atau koreng tadi, akhirnya membentuk titik hitam di penglihatan saya. Titik hitamnya ini sih nggak besar sih, tapi ya cukup mengganggu. Ketika kayak saya melihat WhatsApp ya, ada tulisan berdering, yang saya lihat cuma tulisan deringnya nggak kelihatan, tapi untuk sekitar mata kiri saya penglihatan sih normal aja.
Ketika itu saya juga bertanya pada dokter, dok gimana dok, apa bisa diobati? Di di tahun 2002 tersebut, di tahun 2002 kemarin, dokter pada saat eh, rujukan rujukannya habis, saya tanyakan itu, dokternya katanya sih pengobatan sampean mentok mentok sampai di sini, nggak bisa diapa-apain. Dek, hati saya ya terasa gimana gitu, rasanya pesimis, sedih, kecewa. Apa nggak ada tindakan lain, tindakan lagi, sementara penglihatan saya masih eh, masih gimana ya, masih ada masalah meski nggak sesilau sebelumnya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan lagi pengobatan di Rumah Sakit Undahan dan minta rujukan kembali ke Rumah Sakit Petrokimia untuk bertemu dengan Dokter Bambang. Dengan Dokter Bambang saat itu saya cuma dapat rujukan buat ganti kacamata. Jadi kata Dokter Bambang, mungkin mata kiri saya sudah bisa dikatakan rusak dan sebaiknya Anda memaksimalkan penglihatan mata kanan saya. Akhirnya saya mengiyakan untuk menerima rujukan kacamata. Setelah tahun 2002 berlalu, kini kita beranjak di tahun 2024 dengan kacamata yang baru yang nggak seberapa berpengaruh buat penglihatan. Di 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 mata kiri saya didapat rujukan kacamata itu ya, yang kiri dikasih resep dokter itu minusnya itu 0 atau normal, karena katanya sih masih diapa-apain nggak akan bisa, masih dikasih lensa berapapun pasti nggak ngefek, sehingga maksimalkan kacamata mata kanan saya. Di tahun 2024 kembali saya dapat keluhan ketika lebaran, ketika saya mudik di Jombang. Lama-kelamaan kok terlihat seperti kabut di penglihatan saya. Setelah beberapa hari setelah beberapa hari dari lebaran, dari beberapa hari setelah hari raya, saya putuskan untuk diskusi sama tim HSE di tempat kerja saya. Sebelumnya memang saya melakukan medical check up di tempat kerja saya, dan tim HSE memanggil saya untuk mendorong dan memotivasi saya untuk mengobati kembali mata saya. Akhirnya karena pandangan saya saat itu memang terlihat ada semacam kabut. Akhirnya saya putuskan kembali ke Vaskes 1. Dari Vaskes 1 saya memang diagnosa katarak, ya mungkin masih stadium awal atau gimana gitu ya. Akhirnya saya minta rujukan ke Rumah Sakit Semen. Di Rumah Sakit Semen saya juga bertemu dengan Dokter Bambang. Di Rumah Sakit Semen ternyata peralatannya kurang lengkap, butuh CT scan mata. Akhirnya saya kembali dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina keesokan harinya. Dari Rumah Sakit Ibnu Sina, setelah melalui CT scan mata, ternyata ada semacam benjolan di retina saya, dan memutuskan untuk dirujuk kembali ke Rumah Sakit Undaan.
Ya kembali setelah 2 tahun, sekitar 1,5 tahun atau sampai 2 tahunan, akhirnya kembali ke rumah sakit Undaan. Di rumah sakit Undaan ketika pemeriksaan awal memang eh, terlihat terlihat apa terlihat kataraknya. Terus di, di Undaan itu kembali saya diarahkan ke divisi retina karena kata dokter yang awal sudah 2 tahunan nggak di laser retina, mungkin butuh laser retina. Kalau oke mungkin bisa dioperasi katarak. Setelah di divisi retina saya bertemu dengan dokternya, saya melakukan ronsen mata atau foto scan lagi. Ternyata terlihat mata kanan saya retinanya baik-baik saja, katanya sih hijau, ada katarak tapi tipis. Sedangkan yang kiri memang bekas pendarahan di saraf retina sudah mengering, nggak ada pendarahan lagi, tetapi ditemukan ada katarak yang menebal. Akhirnya oleh dokter di divisi retina memutuskan untuk melakukan operasi katarak sebelah kiri. Katanya sih titik hitam bekas, maksudnya ya titik hitam yang saya lihat di mata kiri saya untuk kedepannya memang nggak bisa hilang akan selamanya, tapi setidaknya penglihatan akan menjadi agak mendingan, agak terang. Kalau melihat universal ya, melihat pandangan mata kiri agak luas, itu agak mungkin bisa mendingan. Akhirnya saya mengiyakan untuk melakukan operasi katarak dan dijadwalkan pada tanggal 31 Mei besok. Sebelumnya sudah dilakukan tes gula darah, tensi, dan semua hasilnya oke. Dan ya kita tunggu saja besok tanggal 31 Mei 2024 besok. Semoga operasi katarak pertama saya di hidup saya ini lancar, tidak ada kendala, dan bisa saya share ke kalian semua pengalaman saya operasi katarak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.